Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syukriani dengan NIM 2106008 dari Prodi Ekonomi Bangunan akan mempresentasikan materi mengenai teori makro 2 bab 7 yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi 1 tentang akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dengan dosen pengampu Pak Alfon. Untuk yang pertama yaitu modal pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang yang dijaga suatu barang dan jasa suatu negara. Akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi ketika jumlah modal dalam suatu investasi atau usaha meningkat dari waktu ke waktu. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk laba yang diinvestasikan kembali, pendapatan tambahan dari investasi, atau penambahan modal baru. Proses akumulasi modal penting karena memungkinkan pertumbuhan portofolio investasi atau usaha secara bertahap seiring waktu. Hal ini dapat membantu meningkatkan nilai investasi atau bisnis serta memberikan potensi untuk meningkatkan penghasilan dan kekayaan jangka panjang. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input angkatan kerja atau L, modal atau K, teknologi produksi ke dalam output barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya yaitu ZY sama dengan F kali A L. Y adalah output atau jumlah barang jasa yang diproduksi. F adalah fungsi produksi. K adalah jumlah modal dan input modal. Dan sedangkan L adalah jumlah tenaga kerja atau input buruh. Ini menunjukkan bahwa output atau jumlah barang dan jasa yang diproduksi ZY bergantung pada jumlah modal K dan tenaga kerja L. Dengan kata lain, output fungsi dari input modal adalah tenaga kerja dan input tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mengenai skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja, Z sama dengan 1/L. Rumus yaitu Y per L sama dengan F kali K bagi L, 1, di mana Y adalah output, sedangkan Y tiap pekerja, F adalah fungsi dari, K adalah jumlah modal tiap pekerja, dan ini adalah yang satu adalah ini adalah konstanta yang bisa diabaikan. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah tenaga kerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi,
Jadi sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita di mana FK sama dengan F kali K per 1. Selanjutnya yaitu produk marginal modal atau MPK atau kelandaian fungsi produksi. Marginal produk modal atau MPK adalah konsep dalam ekonomi yang mengacu pada tambahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan modal. Biasanya modal tertentu seperti mesin, peralatan, atau modal finansial. MPK mengukur seberapa efisien modal digunakan dalam proses produksi. Kelandaian fungsi produksi di sisi lain mengacu pada tingkat perubahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan input dalam produksi, yang bisa berupa modal, tenaga kerja, atau faktor produksi lainnya. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja K menentukan jumlah output tiap pekerja Y sama dengan FK. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat sebesar 1 unit, Y akan meningkat sebesar FPK unit. Dan berikut dipaparkan kurva mengenai produk fungsi produksi. MPK sama dengan F dikali K tambah 1 dikurang dengan FK. Berikut disajikan kurva di mana produk marginal modal yang semakin menurun. Selanjutnya yaitu mengenai permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang pertama yaitu Y sama dengan C tambah I. Yang kedua, C sama dengan 1 kurang X dikali Y. Yang ketiga, Y sama dengan 1 kurang X dikali Y ditambah 1 I. Yang keempat, I sama dengan S kali Y. Di mana keterangannya yaitu Y adalah output, C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan S adalah tingkat tabungan. Investasi sama dengan tabungan, tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Pertama yaitu adalah investasi, yang dimana merupakan pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Selanjutnya adalah depresiasi, dalam menemukannya modal lama, sehingga menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan SY. Dan mari kita substitusi fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. Itu dengan persamaan I sama dengan S kali F kali K. Di mana persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Selanjutnya yaitu mengenai output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat
output adalah FK. Investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK dikurang SFK. Berikut dipaparkan grafiknya, di mana Y rakyat pekerja untuk FK output dan investasi SFK untuk grafik warna merah dan biru untuk output FK. Selanjutnya yaitu mengenai depresiasi. Depresiasi dalam persediaan modal menggambarkan penurunan nilai aset fisik yang sudah ada dalam suatu ekonomi karena penggunaan, usia, atau kehausan. Hal ini dapat mempengaruhi nilai total modal dalam ekonomi. Memicu kebutuhan investasi tambahan untuk pengganti atau perbaikan aset yang besar, serta mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan modal. Mengelola depresiasi dengan baik penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam penggunaan modal, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya itu adalah kondisi mapan, dimana equilibrium jangka perekonomian. Untuk grafik merah menunjukkan di atas depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan modal menurun. Sedangkan untuk yang garis hijau di bawah investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tumbuh. Dan pada investasi sama dengan depresiasi, dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Yaitu investasi dan depresiasi, modal dan tiap pekerja. Selanjutnya mengenai bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Tabungan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara menyediakan uang tambahan yang bisa digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan, seperti infrastruktur dan teknologi. Ketika orang-orang menabung, bank dapat menggunakan uang itu untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang ingin memperluas usaha mereka. Lebih banyak investasi ini berarti lebih banyak pekerjaan yang diciptakan, lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi, dan kemungkinan pendapatan yang lebih tinggi bagi banyak orang. Jadi dengan menabung, kita membantu membangun ekonomi kita sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional dan disusun ulang dengan Y sama dengan C tambah I, dengan C sama dengan Y kurang I. Data tersebut menyatakan konsumsi adalah output yang dikurangi dengan investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan,
investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Mensubstitusi F, K untuk I, dan DK untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan adalah C sama dengan FK dikurang DK. Selanjutnya yaitu ada konsumsi pada kondisi mapan. Itu mengacu pada pola pengeluaran konsumen dalam suatu ekonomi yang telah mencapai tingkat pendapatan yang stabil dan memadai. Pada kondisi mapan, konsumsi cenderung lebih terkendali dan tidak mengalami fluktuasi besar seperti pada masa-masa ketidakpastian ekonomi. Konsumen pada kondisi mapan mungkin lebih cenderung untuk melakukan tabungan dan investasi jangka panjang daripada menghabiskan pendapatan mereka secara langsung. Dalam analisis ekonomi makro, pemahaman tentang perilaku konsumsi pada kondisi mapan membantu menganalisis pola pengeluaran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output F, K, dan depresiasi DK. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan, di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, ditambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan. Selanjutnya itu mengenai kondisi mapan untuk pertumbuhan populasi. Kondisi mapan dan pertumbuhan populasi berhubungan erat karena pertumbuhan populasi menuntut lebih banyak modal untuk mempertahankan tingkat modal pekerja yang stabil. Jika tingkat depresiasi atau penurunan nilai modal ditambahkan dengan tingkat pertumbuhan populasi, hasilnya adalah jumlah investasi yang diperlukan untuk menjaga persediaan modal pekerja pada level yang sama. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi, dibutuhkan lebih banyak investasi untuk menjaga tingkat modal yang tetap sesuai dengan pertumbuhan jumlah pekerja dalam ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai dampak pertumbuhan
lebih tinggi dalam model solo menyebabkan garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi naik. Ini berarti lebih banyak investasi diperlukan untuk menjaga tingkat modal per pekerja yang stabil. Namun, karena ketersediaan modal yang tetap, kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah daripada sebelumnya. Dengan modal yang lebih sedikit per pekerja, model Solo memprediksi bahwa ekonomi dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih rendah karena produktivitas per pekerja akan menurun. Dengan kata lain, adanya pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung mengarah pada tingkat pendapatan yang lebih rendah karena modal yang lebih sedikit tersedia bagi setiap individu untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selanjutnya itu mengenai pertumbuhan populasi samaan DK XF K dikurangi D tambah NK menjelaskan bagaimana investasi baru, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Ketika ada investasi baru, modal per pekerja akan meningkat karena lebih banyak modal yang tersedia untuk digunakan. Depresiasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi akan menurunkan modal per pekerja. Karena meskipun ada tambahan modal dari investasi, hal ini diimbangi oleh kehilangan modal akibat depresiasi dan pertumbuhan populasi. Namun dalam kasus sederhana, di mana pertumbuhan populasi diasumsikan nol. Efek depresiasi menjadi salah satunya faktor yang mengurangi modal per pekerja. Kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Itu perekonomian ada pada kondisi mapan. Investasi memiliki dua maksud, yaitu beberapa di antaranya mereka mengganti modal yang terdepresiasi, sisanya NK menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal di kondisi mapan. Selanjutnya itu mengenai poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat jadi kondisi mapan baru tercapai. Selanjutnya itu tentang tabungan. Kesimpulannya adalah meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan untuk presentasi saya pada materi kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.